Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasa Darmawan dari kelas Ilmu Pemerintahan A dengan NIM 23020260033. Jadi di video kali ini saya akan membahas singkat tentang profesionalisme ASN dan budaya birokrasi yang ada di negara kita. Seperti yang kita ketahui, setiap harinya jutaan rakyat Indonesia berinteraksi dengan birokrasi. Ada yang pulang dengan senyuman, ada pula yang frustasi. Mengapa bisa berbeda? Jawabannya tentu terletak pada profesionalisme ASN dan budaya kerja yang diterapkan. Profesionalisme ASN adalah kemampuan pegawai negeri untuk melayani dengan keahlian tinggi, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Tapi sayangnya budaya kerja birokrasi kita masih terjebak pada sistem yang kaku, budaya ikut kata bos, dan prosedur yang berbelit-belit. Sebagai contoh yang kita bisa bandingkan, ada dua hal di sini, yaitu yang pertama, Kementerian Agraria yang berhasil mempercepat sertifikasi tanah menjadi hitungan hari melalui sistem digitalisasi, dan sayangnya di sisi lain, pengurusan KTP di beberapa wilayah masih butuh waktu berminggu-minggu. Mengapa bisa berbeda? Tentunya karena reformasi birokrasi masih seperti pulau-pulau kecil kesuksesan, atau dengan kata lain berhasil di beberapa tempat tapi belum bisa menjadi standar nasional. Akar masalahnya ada tiga, yaitu yang pertama sistem rekrutmen yang masih rentan dimanipulasi, kedua budaya organisasi yang lebih menghargai senioritas dibanding kemampuan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem pengawasan yang masih lemah, yang akibatnya aparatur sipil negara kerap dijadikan robot aturan yang takut berinovasi karena budaya menyalahkan yang kuat. Solusinya menurut saya harus menyeluruh. Ada 4, yaitu yang pertama, buat sistem penilaian kerja yang melibatkan atasan, teman kerja, bawahan, dan yang terpenting masyarakat yang dilayani. Karena setiap kenaikan pangkat harus berdasarkan rekam jejak pelayanan yang jelas, bukan hanya masa kerja atau kedekatan dengan atasan. Yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang aman untuk berinovasi. Yang ketiga, bangun sistem digital nasional yang menghubungkan semua layanan publik dengan standar yang sama. Dan yang terakhir dan yang terpenting menurut saya yaitu membuat sistem keluhan masyarakat yang bisa dipantau secara online dan real time. Dan setiap komplainnya harus jelas prosesnya dan bisa dilihat perkembangannya. Dari penjelasan singkat saya tadi dapat saya tarik kesimpulan singkat di sini bahwa reformasi birokrasi bukan sekedar soal teknologi atau prosedur. Ini tentang mengubah mentalitas dari pelayan kekuasaan menjadi pelayan masyarakat. Ketika aparatur sipil negara bekerja dengan integritas dan orientasi pada pelayanan, kita tidak hanya membangun birokrasi yang efisien, tetapi menciptakan teladan bagi bangsa kita sendiri. Dengan komitmen yang konsisten dan sistem yang tepat, Indonesia bisa memiliki birokrasi yang menjadi kebanggaan rakyat. Birokrasi yang tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi kekuatan penggerak kemajuan bangsa. Sekian video dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.